Apakah bisa kita membersihkan diri kita dari barang yang haram yang telah masuk lewat makanan? Iya, jadi membersihkan badan kita daripada sesuatu yang sudah terlanjur kita makan ya. Jawabannya apa? Bisa. Nah, sedangkan caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita mengembalikan hak itu kepada yang memilikinya. Itu caranya. Jadi nggak perlu kita itu melakukan suatu tindakan yang terkait dengan makanan yang sudah kita makan. Karena apa? Masalahnya makanan yang sudah terlanjur kita makan itu adalah sudah bercampur dengan darah kita. Darah kita itu dari yang di kepala maupun di tangan itu bersatu. Artinya apa? Dia berjalan terus. Begitu pula nanahnya, begitu pula dagingnya. Kita nggak tahu yang kita makan yang haram itu, yang pada hari itu jadi daging yang mana? Daging yang di tangan kah? Daging yang di pipi kah? Daging yang di paha kah? Kita nggak paham. Tinggal bagaimana kita akan membersihkannya. Nah, oleh karenanya cara membersihkannya itu adalah dengan cara sama seperti orang yang melakukan cuci darah. Nah, cuci darah itu termasuk yang membersihkan itu. Darah yang ada dikeluarkan, diganti dengan darah yang baru. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita itu meminta halal daripada orang yang bersangkutan. Nah, kalau seumpama itu tersangkut dengan haknya orang lain, seperti apa? Warisan, kita ambil haknya orang lain, kita mencuri haknya orang lain, kita mengkorupsi haknya orang lain, kita menipu orang lain. Nah, itu kalau kita mau bertobat dan kita ingin membersihkan diri kita daripada barang-barang tersebut, sehingga kita tidak condong selalu kepada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita kepada ridha Allah, maka ya kembalikan haknya itu, datang kepadanya minta maaf. Nah, ambil satu contoh ya, satu cerita ya, yang subhanallah bagaimana bahayanya makanan yang tidak diridhoi atau diharamkan dalam syariat itu terhadap diri manusia. Di mana ada seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah salah satu daripada Rijal Kusyairiyah, yaitu orang-orang wali yang disebutkan dalam kitab Kusyairi, dan tidak mudah masuk dalam kitab itu. Yang masuk dalam kitab itu adalah Rijal, mereka-mereka yang sudah melalui mujahadah yang sangat besar, mereka-mereka yang sudah menjadi para wali Allah yang tidak dipersoalkan lagi, tidak diragukan lagi kewaliannya gitu. Di antaranya adalah Ibrahim bin Adham. Sehingga Ibrahim bin Adham ini pernah suatu waktu dia beribadah di Baitul Maqdis. Dia mengambil tasbih, dia bertasbih, tapi dia tidak bisa hudur, dia tidak mendapatkan khusyuk. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi tanda keimanan, kalau kita berzikir nikmat, tidak berzikir, itu tanda iman. Tapi kalau kita berzikir nggak dapat kenyamanan dan kenikmatan serta kehusyukan, berarti ada apa-apa dalam badan kita. Harus dievaluasi, harus dikoreksi. Nah, ini enggak. Dia cari, berusaha untuk mendapatkan kenikmatan, dia tidak dapatkan. Sehingga kemudian dia ketiduran. Ketika dia ketiduran, ada malaikat, dia bermimpi, malaikat berbicara dengan malaikat yang lainnya, sedang berdiskusi. Apa isi diskusinya? Begini, kesian ya orang, dia mau berusaha untuk mendapatkan kelezatan dalam ibadahnya. Bagaimana akan dia dapatkan? Orang dia makan kurma yang diharamkan. Langsung dia terbangun, dia ingat-ingat, kapan saya makan kurma yang diharamkan? Selama ini saya tidak pernah mengambil haknya orang lain daripada kurma yang diharamkan itu. Maka kemudian bukan kurma yang diharamkan, kurma yang syubhat, gitu, yang nggak jelas. Maka kemudian dia itu pulang lagi ke Mekah, pergi ke rumah ibunya. Dia tanya, wahai ibu, apakah benar, apakah kamu pernah mengingat bahwasanya kamu itu pernah memberikan makan aku satu buah kurma tapi syubhat, nggak jelas hukumnya? Maka dia ingat-ingat, baru dia ingat, oh iya, dulu saya pernah, pada waktu itu saya akan membeli kurma. Nah, ketika aku membeli kurma, aku nggak jadi membelinya, tapi aku coba satu buah kurma. Maka kata beliau, inilah sebabnya. Di mana tokonya itu? Oh, toko-toko itu, toko fulan, di tempatnya ini. Ternyata sampai di sana ternyata sudah meninggal yang punya, dan harta warisnya itu sudah dibagikan. Berapa ahli warisnya? 5 orang. Dia pergi satu-satu.
Satunya di Mekah, satunya di Madinah, satunya di Irak, satunya di semua dipergiin. Begitu dipergiin semuanya, minta maaf, minta halalnya 1 biji kurma saja. Maka dia kemudian kembali ke Baitul Maqdis, dia membaca zikir subhanallah, dia ada kenikmatan. Hanya karena syubhat, bukan karena yang haram. Coba lihat bagaimana pengaruhnya, besarnya pengaruh daripada makanan yang haram ataupun syubhat itu gitu. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra alidinih." Dan barang siapa yang mencegah dirinya untuk terjerumus ke dalam sesuatu yang syubhat. Syubhat itu adalah sesuatu yang juga jelas hukumnya, nggak jelas halalnya, nggak jelas juga haramnya. Itu syubhat namanya. Kalau kita itu menjauhinya, itu menandakan keimanan.